Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Dengan saya Rina Oktaviani, hari ini 15 September 2021, saya akan melakukan pembahasan tryout reguler 2, mata pelajaran sejarah kelas 11 IPS. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Soal nomor 1, teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para golongan pemuka agama di India adalah teori. Oke, yang ditanya adalah teori dari golongan pemuka agama yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Seperti itu. Coba kita lihat, ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana atau teori pendeta. Teori Brahmana menganggap bahwa, sebentar saya kasih tanda. Teori Brahmana menganggap bahwa orang yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia adalah para tokoh pendeta. Karena pendeta ini adalah orang yang mengerti isi kitab. Oke. Kemudian yang kedua, ada pedagang atau teori Waisya. Nah, menurut teori Waisya, agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh para pedagang yang datang dari India ke Indonesia. Mereka melakukan jual beli, perdagangan, kain sutra, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada teori kesatria. Teori kesatria ini artinya panglima perang atau tokoh-tokoh masyarakat atau orang pemerintahan dan politik yang ada di India, kemudian datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Kemudian yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik ini menganggap bahwa orang Indonesia yang menyebarkan sendiri. Caranya adalah orang Indonesia datang ke India, mereka belajar agama di sana, kemudian setelah mereka belajar agama, mereka datang lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu teori arus balik. Kemudian yang kelima, ada teori sudra. Sudra ini dalam sistem kastanya orang Hindu-Buddha dianggap sebagai kasta terendah. Sudra itu dianggap sebagai orang yang bekerja kasar, seperti buruh, pembantu, kemudian tukang angkat barang, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau yang ditanya adalah golongan pemuka agama, maka jawabannya adalah teori Brahmana. Saya kasih kunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Karena yang ditanya adalah golongan pemuka agama. Oke, kita lanjut di nomor 2. Agama Hindu masuk di Indonesia pada tahun 400 Masehi. Dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Sedangkan masuknya agama Buddha diperkirakan tahun 200 Masehi dengan ditemukannya bukti tertua penemuan patung di Sampaga, Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa, coba kita lihat pilihannya, yang A, agama Hindu lebih diterima dari agama Buddha. B, agama Buddha lebih tua dari agama Hindu. C, agama Hindu baru masuk setelah agama Buddha. D, agama Hindu saja yang memiliki kerajaan di Indonesia. E, agama Hindu berjasa banyak terhadap bangsa Indonesia sehingga dibuatkan kerajaan. Oke, yang ditanyakan dari teks tersebut menunjukkan adanya apa? Agama Hindu masuk di Indonesia pada 400 Masehi, dibuktikan berdirinya kerajaan Kutai. Kemudian ditemukan arca agama Buddha tahunnya 200 Masehi. Jadi 400 Masehi dengan 200 Masehi berarti yang lebih dulu masuk adalah agama Hindu baru setelah agama Buddha. Jadi Buddha duluan. Jawabannya nomor 2 adalah yang C. Bentar. Kita blok dulu jawabannya. Ini ada tahun-tahunnya di sini ya. Ini ada di sini juga ada. Sebentar. Ya.
Kita lanjut di nomor 3. Peristiwa Bubat atau Perang Bubat merupakan perang antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Kerajaan Majapahit di alun-alun Bubat, Kerajaan Majapahit tahun 1357. Siapakah nama raja Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajarannya? Kasih garis miring dulu. Pajajaran. Yang gugur. Siapa nama raja Kerajaan Sunda yang gugur dalam pertempuran tersebut? Oke, penjelasannya. Dulu ketika Kerajaan Majapahit berdiri, mereka punya sumpah namanya Sumpah Palapa. Mereka berjanji, Gajah Mada ya, sebagai angkatan perangnya Majapahit, mereka berjanji atau bersumpah bahwa mereka akan menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi ada satu kerajaan yang tidak tunduk oleh Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran. Perang Bubat adalah perang yang terjadi tahun 1279 Saka atau 1375 Masehi, abad ke-14, pada masa pemerintahan Majapahit atau Hayam Wuruk. Kemudian, perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Kemudian, sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini, Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana berasal dari Bali. Jadi yang meninggal adalah Prabu Maharaja Linggabuana. Di sini keterangan. Oke, Prabu Maharaja Linggabuana. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita kasih tanda dulu. Oke, selanjutnya di nomor 4. Kerajaan Singosari memiliki nasib yang sama dengan kerajaan lain, yakni berakhir dengan penyerangan dari kerajaan lain. Raja Kertanegara gugur dalam penyerangan tersebut. Serangan tersebut membuat menantu dari Kertanegara melarikan diri dan meminta bantuan Arya Wiraraja yang ada di Sumeneb. Tokoh yang meminta bantuan Arya Wiraraja ketika kerajaan Singosari itu diambang kehancuran, ada satu tokoh yang minta bantuan dari Arya Wiraraja. Namanya adalah, coba kita lihat, yang A Kertajasa, yang B Kertagama, yang C Raden Wijaya, D Jayakatwang, atau E Darmasraya. Kita lihat nama tokohnya adalah Raden Wijaya. Nomor 4 jawabannya C. Sebentar. Kita blok dulu jawabannya. Di sini ya, Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singosari. Nah, jadi dia, Raden Wijaya, yang meminta bantuan ke Arya Wiraraja di Sumeneb, Madura, daerah Jawa Timur. Oke, kita lanjut di nomor 5. Karya sastra yang diubah, ini diubah ya, semasa periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang ceritanya diadopsi dari karya sastra India adalah yang diubah. Kitab sastra diubah atau digubah ya, semasa periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ceritanya diadopsi dari karya sastra India antara lain Bharatayuda. Kemudian Bharatayuda dari Mahabharata. Kemudian ada Arjuna Wiwaha dari Adegan Wanaparna. Kemudian ada Arjuna Wijaya dari cerita Ramayana. Kalau dilihat dari soalnya, yang ceritanya diadopsi dari India adalah Mahabharata. Sedangkan untuk kitab yang lain, Negara Kertagama, Sutasoma, Pararaton, dan Babatana Jawi, itu karya sastra yang berbeda. Tidak disadur atau tidak diambil dari cerita yang ada di India. Jadi nomor 5 jawabannya A. Nomor 6. Oke, sebentar.
Salah satu bukti yang mendukung tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah teori Gujarat. Tanda dulu. Teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Salah satu bukti yang mendukung teori ini. Oke, ini adalah bukti dari teori Gujarat. Jadi, ada 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalau tadi Hindu-Buddha ada 5. Brahmana, Ksatria, Waisya, Arus Balik, dan Sudra. Tapi kalau masuknya agama Islam ke Indonesia, memiliki 4 teori. Teori Mekah, teori Persia, Cina, dan Gujarat. Saya kasih tanda di sini. Ada teori Mekah, ada teori Persia, teori Cina. Dianggap begini, orang dari Mekah yang datang ke Indonesia berarti menyebarkan agama. Ke Indonesia agama Islam. Disebut teori Mekah atau teori Arab. Kalau orang Persia yang menyebarkan ke Indonesia disebut dengan teori Persia. Orang Cina yang menyebarkan berarti teori Cina. Seperti itu. Kemudian di sini ada buktinya masing-masingnya. Jadi, yang ditanya, salah satu bukti dari teori Gujarat adalah kesamaan batu nisan antara di India dan di Samudra Pasai. Berarti yang mana? Berarti ini. Nisan Sultan Malik asalnya di Samudra Pasai. Oke, jawabannya adalah D. Anda? Kita lanjutkan di soal nomor 7. Masuknya Islam di Indonesia pada umumnya dapat diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari raja, bangsawan hingga rakyat. Penyebab Islam mudah diterima dan berkembang di Indonesia yang ditanyakan adalah itu keywordnya, kata kuncinya. Oke, kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya agama Islam tersebar di Indonesia. Yang pertama, ini ada faktor-faktornya ya. Kita tandai dulu. Yang pertama, penyebaran agama dengan konsep akulturasi. Akulturasi itu artinya percampuran budaya, tapi tidak meninggalkan budaya lama. Jadi ada beberapa budaya Islam yang masih digunakan. Budaya lama bercampur dengan budaya Islam, masih digunakan sampai sekarang. Contohnya Islam kejawen menurut orang-orang Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian, politik kedekatan dengan kekuasaan. Islam tidak mengenal sistem kasta, tapi Islam membedakan makhluknya hanya berdasarkan keimanan dan ketakwaannya. Jadi tidak ada kasta seperti di India, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, itu tidak ada. Kemudian, ritualnya sangat sederhana. Misalnya hanya ada pengajian, sholat. Sedangkan dalam agama Hindu banyak sekali ritualnya. Ada pemujaan terhadap dewa, kemudian penyucian diri, dan lain sebagainya. Kemudian syarat masuk Islam itu mudah, hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian agama yang bertumpu pada kedamaian, satu lagi, yang G, aturan dalam Islam tidak memaksa dan fleksibel. Berarti di nomor 7 kita lihat faktornya. Penyebaran Islam melalui jalan peperangan ini tidak, dilakukan dengan menaklukkan kerajaan juga tidak, membangun hubungan dengan kerajaan bersifat politik, politik kedekatan dan kekuasaan bisa jadi, memiliki karakteristik yang sama dengan kepercayaan masyarakat, bukan. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Ya, yang paling utama adalah yang E. Jadi nomor 7 jawabannya adalah E. Kita kasih tanda dulu. Oke, kita lanjut di nomor 8. Selain Hamzah Fansuri, terdapat beberapa tokoh penting lainnya pada masa Islam seperti Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan masih banyak lagi. Mereka menyebarkan Islam melalui ajaran yang bersifat magik dan unsur mistis yang disebut dengan apa? Nah, ajaran yang bersifat magik dan berunsur mistis. Ini disebut dengan A. Tasawuf, B. Kejawen,
C. Sastra dan pujian, D. Suluk, E. Suwuk. Nah, kalau yang bersifat magic disebut dengan tasawuf. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian kalau kejawen, seperti tadi yang saya bilang, adalah konsep agama Islam yang menyerap budaya-budaya Jawa. Misalnya ada acara ngeruat atau cuci keris atau peristiwa sadranan misalnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sastra dan ujian, ada suluk, ada suwuk, ini beda. Kalau sastra dan pujian ya tulisan berisi keindahan. Kalau suluk itu salah satu aliran dari tasawuf yang mengajarkan tentang cara memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Kemudian suwuk itu metode pengobatan tradisional Jawa dengan menggunakan mantra-mantra. Mirip dengan kalau kita sebut sekarang seperti dukun ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 9. Kita kasih tanda dulu. Di nomor 9, bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam tertua dapat dibuktikan dengan bukti Samudra Pasai. Bukti dari Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia. Coba kita lihat di pembahasan. Tahun dinisan Malik As-Saleh dijadikan sebagai hari berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Selain nisan juga adanya stempel dari perkiraan berasal dari abad 1 hingga abad ke-5 tahun Hijriah. Ini masuk ke dalam teori Arab. Dikatakan bahwa agama Islam disebarkan oleh para pedagang Arab pada abad ke-5. Berarti kalau nomor 9 lebih tepat yang D. Ini ya, Nisan Malik As-Saleh. Kita kasih kunci. Nomor 9 jawabannya D. Kita lanjut di nomor 10. Marco Polo merupakan salah satu pelancong dari Eropa yang terkenal. Ketika Marco Polo pulang dari Tiongkok melalui laut pada tahun 1291, dia singgah di negeri yang sudah memeluk agama Islam. Negeri tersebut adalah negeri apa yang sudah menganut agama Islam? Marco Polo, sebentar saya tandai, tahun 1291. Ketika Marco Polo pulang dari Tiongkok melalui laut pada tahun 1291, dia singgah di negeri Verlek yang sudah memeluk agama Islam. Verlek itu disebut juga dengan Perlak. Perlak itu berada di daerah Sumatera. Di sana terdapat kampung Islam. Ya, maka dianggap bahwa sudah ada Islam di daerah tersebut. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut di nomor 11. Utusan Belanda yang dikirim ke Kesultanan Aceh untuk mempelajari kehidupan rakyat Aceh agar bisa mengalahkan dalam perang Aceh adalah nomor 11. Ya. Utusan Belanda. Utusan Belanda yang dikirim ke Kesultanan Aceh. Belanda mengirim salah satu tokoh namanya adalah Snokhonye. Tujuannya adalah Snokhonye datang ke Aceh, kemudian Snokhonye melihat bagaimana kehidupan di Aceh, kemudian kira-kira bagaimana nanti perlawanan dari rakyat Aceh. Seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Snokhonye. Kita tandai di sini. Ia menggunakan pengetahuan tentang budaya Islam untuk merencanakan strategi, membantu menghancurkan perlawanan dari penduduk Aceh. Nah, ini adalah tugas dari Snokhonye. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 12. Setelah Adipati Unus atau Pangeran Seberang Lor
menyerang ke orang Eropa yang ada di seberang utara. Wafat pada tahun 1521. Terjadi kekacauan di Demak yang disebabkan oleh A. Adanya serangan dari kerajaan bekas kekuasaan Majapahit. B. Persaingan antara Raden Patah dan Sultan Trenggono. C. Adanya serangan dari Pajang sebagai salah satu kekuasaan daerah Demak. D. Adanya serangan balasan dari Portugis yang berkedudukan di Malaka. E. Persaingan antara Pangeran Sekar Sedalepen dan Pangeran Trenggono. Oke. Nomor 12. Yang ditanya, kenapa bisa terjadi kekacauan di Demak setelah Adipati Unus wafat? Itu. Setelah wafatnya Adipati Unus, tidak adanya putra mahkota karena kedua putranya yang ikut diajak perang di Malaka juga gugur. Maka terjadi perebutan tahta antara Pangeran Sekar atau Surowiyoto dengan Pangeran Trenggono yang berlanjut dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh anaknya Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto dikenal dengan sebutan Pangeran atau Sekar Sedalepen yang artinya sekar gugur di sungai. Jadi jawabannya adalah persaingan antara Pangeran Sekar dengan Pangeran Trenggono. Karena anak dari Adipati Unus dua-duanya meninggal di dalam perang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya kasih tanda. Oke, sebentar. Terjadi perebutan tahta antara Pangeran Surowiyoto. Ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 13. Pesatnya pertumbuhan kerajaan Demak Bintoro tak lepas dari berbagai faktor. Salah satunya bisa dilihat dari faktor kosmologis dan magic religius. Dari faktor tersebut diketahui bahwa Demak pesat karena kenapa kerajaan Demak bisa sangat maju? Oke, kita tandai dulu. Pulung menurut adat Jawa adalah sebuah kekuatan gaib yang mengantarkan seseorang menduduki kursi kekuasaan. Barang siapa yang menerima pulung, maka dia akan menjadi raja atau penguasa selanjutnya. Jadi, nomor 13 adalah B. Adanya pulung yang jatuh di atas Raden Patah. Begitu. Ini kepercayaan zaman dulu ya. Jadi dianggap Raden Patah itu dapat pulung. Kalau kita tuh pulung tuh seperti apa ya? Keberuntungan gitulah ya. Oke. Saya kasih tanda juga di sini. Ya. Kita lanjut lagi di nomor 14. Nomor 14, Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Joko Tingkir merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang berhasil memenangkan pertempuran dengan Arya Panangsang serta memindahkan kerajaan Demak ke pedalaman yang dikenal dengan nama kerajaannya apa? Oke, di nomor 14, kerajaan milik Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir bernama Pajang. Ya, setelah memindahkan pusat Demak ke Pajang. Jadi jawabannya adalah yang D. Di sini ditanya ya, Arya Panangsang memindahkan kerajaan Demak kemana? Oke, kita lanjut. Kasih jawaban dulu. Jawabannya adalah yang D. Kita bold dulu. Selanjutnya di nomor 15. Pada tahun 1755, terjadi perpecahan. Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan dan kebudayaan berdasarkan perjanjian pihak Belanda. Perjanjian itu adalah yang memecah belah Mataram Islam menjadi dua. Jadi Surakarta dan Jogja. Disebut dengan Perjanjian Giyanti. Oke, jadi ini memecah kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Namanya Perjanjian Giyanti. Jawabannya adalah yang D.
Oke, jawabannya D, Perjanjian Giyanti. Kita lanjut lagi di nomor 16. Nomor 16, Kesultanan Banten. Kesultanan Banten pernah melakukan penyerangan ke Palembang pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Alasan penyerangan Banten tersebut adalah ini ada materi tentang Kesultanan Banten atau sebelum berubah menjadi Kesultanan Banten disebut dengan Banten Girang, Kerajaan Banten Girang. Yang ditanya alasan penyerangan Banten tersebut adalah Palembang sebagai pemilik komoditas lada yang dicari oleh para pedagang membuat Banten ingin menguasainya dan diadakanlah penyerangan ke Palembang pada 1596. Jadi nomor 16 kita lihat jawabannya adalah yang E, penguasaan rempah-rempah di daerah Banten. Karena Banten itu penghasil lada terbesar di Indonesia pada masa itu. Kita lanjut di nomor 17. Untuk menyukseskan dirinya menjadi penguasa sah, Joko Tingkir memindahkan kerajaan Demak menuju Pajang dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Pajang. Namun terdapat seseorang yang tidak terima dengan hal tersebut, membuat dia memberontak ke Joko Tingkir. Siapakah beliau? Oke, siapakah nama tokoh yang memindahkan kerajaan dan menggantinya menjadi Pajang? Namanya adalah Arya Panangsang. Di sini ya, Arya Panangsang adalah putra dari Pangeran Sedak Lepen. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut lagi di nomor 18. Penyebab dari runtuhnya kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa adalah terhasutnya Sultan Haji oleh Belanda untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri. Penghasutan ini bertujuan agar Banten bisa dikuasai oleh Belanda, mengingat Sultan Haji tunduk terhadap Belanda. Jadi ketika Belanda menguasai Indonesia, Belanda menerapkan sistem divide et impera, artinya politik adu domba. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia diadu domba antara anak dengan ayahnya. Atau contohnya kerajaan Ternate dengan Tidore. Kemudian ada perang Padri antara kaum Padri dengan kaum Adat. Nah, tujuannya untuk Belanda menguasai Indonesia. Karena jika yang di dalamnya saja berkelahi, maka mudah dikuasai. Jadi jawabannya nomor 18 adalah yang B. Terhasutnya Sultan Haji. 18B. Ini ya, saya tandai di sini. Kita lanjut di nomor 19. Pangeran Antasari bertempur dengan Belanda bersama laskarnya. Alasan Pangeran Antasari melakukan perlawanan adalah campur tangan Belanda dalam pemerintahan Kerajaan Banjar. Salah satunya ialah, alasan Pangeran Antasari melakukan perlawanan dalam pemerintahan Kerajaan Banjar, ikut campurnya Belanda mengatur pemerintahan dan memilih Sultan Kerajaan Banjar. Jadi ini mana? Jawabannya nomor 19 adalah yang B. Kasih tanda dulu. Ada satu tokoh namanya adalah Pangeran Jambilah. Nah, pangeran ini dipilih menjadi sultannya Kerajaan Banjar, tapi ditolak sama rakyat. Karena apa? Ibunya pangeran tersebut bukan keturunan asli dari Banjar. Maka terjadi penolakan. Tapi Belanda sengaja memilih Sultan Jamid Dialah menjadi sultan untuk mengadu domba, ya, agar masyarakatnya saling bertengkar. Seperti itu. Di nomor 20,
Salah satu sunan dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, bahkan menjadi penguasa kerajaan di wilayah Cirebon bernama. Siapakah sunan dari Wali Songo ya yang menjadi penguasa kerajaan Cirebon atau wilayah Cirebon? Namanya adalah Sunan Gunung Jati, menjadi penyebar agama Islam di wilayah Jawa Barat dan bahkan menjadi raja pertama Islam di Kesultanan Cirebon. Jadi jawabannya adalah yang C. Kuncinya dulu di sini. Oke. Ini ada beberapa tokoh ya, nama-nama Sunan. Sunan Cirebon, Sunan Kudus, Gunung Jati, Kalijaga, Giri. Yang di Cirebon itu Sunan Gunung Jati. Saya kasih tanda dulu. Oke, sudah selesai pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.